Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi di Cermin Ceramah Minimalis. Kita akan, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang peralatan-peralatan makan dan minum ahli surga, juga sungai-sungai dan taman-taman ahli surga. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati dan Allah muliakan, di dalam Al-Quran juga telah diterangkan dengan jelas bahwa di dalam surga itu juga terdapat peralatan makan dan minum untuk menghidangkan makanan dan minuman kepada para ahli surga. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi sebagai berikut. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Di dalam ayat tersebut dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa piring-piring makan yang diperuntukkan bagi para ahli surga itu terbuat dari emas yang begitu indah dan menawan. Bahkan segala apa yang diinginkan oleh ahli surga, meskipun baru tergerak di dalam hatinya, tetapi seketika itu juga apa yang diinginkannya itu telah tersaji dan terpenuhi di hadapannya. Adapun mengenai gelas-gelas minuman yang diedarkan kepada para atau disajikan kepada para ahli surga oleh pelayan-pelayan dalam surga yang muda-muda dan akan tetap muda untuk selamanya, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas atau piala dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Quran surat Al-Waqiah ayat 17 dan 18. Dalam firman-Nya pula yang artinya, dan gelas-gelas yang terletak di dalamnya atau di dekatnya. Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 14. Firman Allah yang lain juga telah yang berbunyi, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang dicampurkannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Quran surat Al-Insan ayat 15 sampai dengan 18. Demikianlah keterangan tentang aneka fasilitas dan peralatan makan dan minum yang diperuntukkan bagi para ahli surga. Bagaimanapun kemewahan dan keindahan bejana yang ada di dunia ini, tak satu pun yang dapat menandingi kemewahan dan keindahan peralatan yang ada di dalam surga yang akan diperuntukkan bagi para ahli surga nanti. Dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang merasakannya. Amin ya robbal alamin. Selain daripada peralatan-peralatan makan dan minum yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para ahli surga nanti, ada juga sungai-sungai di dalam surga. Sungai-sungai yang ada di dalam surga itu jauh berbeda dengan sungai-sungai yang ada di dalam dunia yang airnya dapat keruh, terkena limbah sehingga berubah warna dan baunya. Karena sungai-sungai yang ada di dalam surga itu airnya sangat bening sehingga tampak jelas segala apa yang terdapat di dalamnya.
sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa firman-Nya, di antaranya adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada sisi Tuhan, karena ada sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Imran ayat 15. Kemudian firman yang lain juga mengatakan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini terdapat dalam surat Quran surat At-Taubah ayat 100. Di samping ayat-ayat tersebut di atas, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa tentang adanya sungai-sungai di dalam surga. Adapun air yang senantiasa mengalir di dalamnya, yang tak kunjung habis untuk selama-lamanya itu, pada dasarnya ada 4 macam, yaitu air murni yang tidak pernah berubah warna maupun baunya, air susu yang tidak akan pernah berubah rasanya, air khamr yang sangat lezat rasanya dan tidak menyebabkan mabuk, dan air madu yang tersaring dan manis rasanya serta tidak membosankan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Quran surat Muhammad ayat 15. Dalam sebuah riwayat juga telah diterangkan bahwa sungai-sungai yang ada di dalam surga itu ada yang bernama Sungai Rahmat, yang airnya mengalir ke seluruh surga, yang airnya sangat jernih dan tembus pandang, sehingga batu-batu kerikil yang ada di dalamnya, yang terbuat dari mutiara-mutiara nan indah, dapat terlihat dengan jelas bagi yang memandangnya. Rasanya lebih manis daripada madu yang tidak pernah berubah rasa dan warnanya. Ada juga yang namanya Sungai Tasnim, Sungai Rahik Mahtum, dan Sungai Salsabil. Dari beberapa sungai tersebut terdapat pula cabang-cabang anak sungai yang tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala jualah yang mengetahuinya. Di dalam surga itu juga ada sungai yang disebut dengan Sungai Rajab, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang artinya, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sungai yang disebut Sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada air susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum padanya dari air sungai itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah riwayat yang lain juga telah diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku melihat di malam Mi'raj dan suatu sungai yang airnya lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada es, baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, buat siapakah sungai ini ya malaikat?" Malaikat Jibril menjawab, untuk orang-orang yang senantiasa membiasakan secara istiqomah membaca sholawat kepadamu di bulan Rajab. Demikianlah keadaan sungai-sungai keabadian yang ada di dalam surga, yang mencerminkan keindahan dan kenikmatan, kelezatan dan kebahagiaan yang sangat tinggi, yang tidak ada bandingnya di dunia. Sekali airnya diminum, maka peminumnya tidak akan haus untuk selamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita untuk meminumnya, amin, untuk meminumnya, amin ya rabbal alamin. Selain daripada sungai-sungai, tempat makanan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa atau ahli surga, juga di dalam surga itu ada taman-taman surga.
Surga yang merupakan tempat kenikmatan dan kebahagiaan yang kekal abadi memiliki taman-taman dan perkebunan yang sangat indah, menawan dan memikat hati. Aneka tanaman dan pepohonan yang rindang dengan buah-buahan yang sangat banyak dan begitu dekat untuk dipetik, dengan gemercik aliran anak sungai yang bening di bawah dan di sela-sela taman-taman itu. Angin sepoi-sepoi menerpa dan membelai-belainya dengan lembut, sungguh merupakan kenikmatan yang tak ternilai harganya dan pemandangan yang sangat indah serta memikat hati. Di antara pepohonan yang berada di dalam surga yang paling besar adalah pohon tuba yang akar-akarnya dari intan, batang pohonnya dari yakut, dahan-dahannya dari jamrud, dan daun-daunnya dari sutra. Pohon itu memiliki 70.000 dahan dari jamrud dan menyentuh aras, dan serendah-rendahnya dari dahan itu berada di langit dunia. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tuba adalah nama pohon di surga, besarnya kira-kira perjalanan 100 tahun. Pakaian ahli surga keluar dari kelopak bunga pohon tersebut. Al-Jami' Shaghir halaman 196. Rasulullah SAW juga telah bersabda, yang artinya, tuba adalah pohon dalam surga yang tidak diketahui panjangnya secara persis kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dapat berjalan dengan keindahan di bawah sebatang dahannya dari 70 dahan yang dimilikannya, yang buahnya siap dipetik. Daun-daunnya ditempati oleh aneka macam burung sebagai gambaran kebahagiaan dan kenikmatan. Al-Jami' Shaghir halaman 196. Di dalam Al-Quran juga telah diterangkan bahwa di antara pertamanan dan pepohonan yang berada di dalam surga itu terdapat pula pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang buahnya bersusun-susun, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yang artinya sebagai berikut: berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Quran surat Al-Waqiah ayat 28 sampai dengan 33. Di samping pepohonan tersebut, di atas di dalam surga juga terdapat pepohonan yang sangat mengagumkan. Pohon itu begitu rindang dan memiliki naungan yang sangat luas, sehingga andai kata seseorang yang berkendaraan kuda dengan kecepatan lari yang paling cepat selama 100 tahun, niscaya tidak akan dapat menghabiskan dan keluar dari naungan pohon itu. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya di dalam surga itu ada pohon, kalau seorang berkendaraan kuda yang paling cepat lari di bawahnya selama 100 tahun, saya tidak akan dapat menuntaskan atau keluar dari naungannya atau rindangannya. Pepohonan-pepohonan yang berada di dalam surga itu juga memiliki keistimewaan yang tersendiri. Ia tidak hanya mengeluarkan buah-buahan, tetapi juga dapat mengeluarkan pakaian bagi penghuni surga itu sendiri. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, di dalam surga terdapat sebuah pohon, dari atas pohon itu keluarlah pakaian, sedangkan di bawahnya ada seekor kuda yang bersayap yang sudah diberi pelana, yang dikendalikan, tubuhnya ditaburi intan dan yakut. Ia tidak berak dan kencing. Kuda tersebut merupakan kendaraan para waliullah. Ia akan terbang dengan membawa para wali di dalam surga. Orang-orang yang berada di bawah ketika melihat para wali Allah terbang
dengan kudanya mengatakan, wahai Tuhanku, dengan apa hambamu itu sampai memiliki derajat kemuliaan seperti itu? Allah menjawab, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat malam. Pada saat itu kalian tertidur lelap. Mereka berpuasa sedangkan kalian berbuka. Mereka berjihad sedangkan kalian hanya duduk-duduk di dekat istri kalian. Mereka membelanjakan hartanya di jalanku. Daqaiqul Akhbar halaman 41 dan 42. Semoga di akhirat nanti kita dapat menikmati buahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.